Halo teman-teman, selamat datang di Isaac Live bersama saya Ismail Jakarya, dan di tangan saya sekarang sudah ada Huawei MatePad SE ya. Ini yang versi Snapdragon, karena emang Huawei juga merilis yang versi Kirin ya, Kirin 710A ya, 14 nanometer. Nah, kalau yang ini pakai Snapdragon dengan pabrikasi 6 nanometer ya. Ini agak susah didapat barangnya karena emang harus pre-order. Lalu ya ini yang versi 4 GB 64 GB RAM, 64 GB ROM ya. Sementara yang sekarang tersedia adalah yang versi 3 GB RAM, 32 ROM ya, 32 GB ROM. Oke, ini harusnya dapat sama apa namanya tuh, sama case-nya, tapi karena ini pre-order, case-nya belakangan datang ya. Oke. Kemasannya ini memang sederhana. Ini kemasan bawaannya Huawei ya, atau device Huawei pada umumnya yang notabene putih ya. Di seri-seri tabletnya sebelumnya juga putih gini ya, termasuk kemarin di MatePad 11, lalu MatePad Pro 2022 juga seperti ini ya. Oke, di sisi sini tuh ada keterangan singkat tentang device-nya. Ini yang Graphite Black, kemudian RAM-nya tadi seperti tak bilang 4 GB, lalu ROM-nya 64 GB. Itu aja. Terus di sisi pinggir sini kosong. Terus di depan ada device-nya dengan Huawei MatePad SE tulisannya. Terus ada nih gimana cara ngedapetin aplikasinya di App Gallery. Di belakang juga ada keterangan singkat terkait fitur. Ini tuh 2K ya, 2K kan sini tulisannya 2K Huawei Full View Display, terus immersive stereo sound. Terus ini tuh ada tulisan super device ya, kalau teman-teman punya perangkat Huawei lain. Dan terakhir nih ada lightweight and durable design ya, tipis dan desain yang solid ya. Oke, kita langsung buka aja device-nya. Oke. Iya, ini dia dalamnya, ada tabletnya nih. Oke, kita sisihin sebentar. Ada tulisan how to find apps ya, jadi ini tuh membantu banget buat teman-teman yang mungkin kebingungan atau nanya kira-kira kalau beli perangkat Huawei ini dapat aplikasi di mana. Ya udah disediain ini ya, tinggal scan dan nanti pasti diarahin langsung ya. Ini kelengkapannya, kita cek. Oke, ada apa nih? Ini coba dilepas. Oh, ini tuh, ini power brick ya, atau batok charger. Ini tuh inputnya berapa nih ya? 10 watt. Oke, ya tidak segede kalau kita bandingin dengan charger untuk seri handphonenya yang lebih gede ya, yang sampai 65 watt 66 watt ya. Oke, kita biarin. Terus ada box kedua. Oke, kita angkat aja. Ini tuh ada SIM ejector, tapi karena ini WiFi only, jadi ini fungsinya tuh untuk mengeluarkan slot memory card ya. Oke. Terus ada nih warranty card dan panduan singkat, dan tentu ada kabel ya. Ini kabelnya. Oke, ini tuh USB A to Type C. Oke. Jadi meskipun ya termasuk yang paling murah ya, harga 2 jutaan lebih, kita 2 jutaan, ini tuh udah cukup lengkap ya, karena kita masih dikasih charger dan lain-lain ya, termasuk batok charger gitu ya.
Oke, kita bereskan ini dulu ya. Sekarang kita ke device-nya ya. Oke, ini dia device-nya yang menurut saya sih ini udah sangat bagus ya teman-teman, udah termasuk enak ya ternyata. Build quality-nya tuh asik ya, maksudnya build quality-nya nih kayak ini tuh apaan ya, aluminium ya, ini tuh aluminium, kerasa banget ya aluminiumnya. Correct me lah ya kalau emang salah, tapi ini feel-nya enak banget ya dipegang. Oke, sekilas. Nah, kita lihat bagian-bagiannya dulu ya. Di bagian atas, oke. Kalau teman-teman bisa lihat ini bagian atas ya. Oke. Bagian atas tuh ada tombol power dan volume up and down. Terus apa lagi ya? Udah kosong. Di bagian sini kosong. Bagian bawah ya kosong. Terus di sini ini bagian mana nih berarti ya, oh bagian bawah ya, sebelah kanan lah ya. Ini sebelah kanan, ini tuh ada kayak ini slot memory card ya buat nambahin slotnya. Terus ada speaker kiri kanan dan ada port USB Type-C untuk ngecas. Asik ya, bukan cepet banget. Terus sini kosong, di atas nih ada speaker lagi ya. Oke, dan ada port jack audio. Jadi ini kemungkinan nih bisa berfungsi dua-duanya kali ya. Jack audionya bisa, lalu port audionya juga. Aduh, susah banget ya fokusnya. Oke. Dan di belakang nih ada kamera ya. Kamera ini kalau nggak salah punya resolusi 5 megapiksel ya, nggak terlalu ini sih sebenarnya, nggak terlalu wow ya sebenarnya. Terus di depan di sini nih ada kamera berukuran 2 megapiksel ya, tapi yang kamera belakang ini udah bisa resolusi video ya, Full HD 1080p. Sementara yang depan ini 720p ya. Oke, ini baterai kalau nggak salah berdasarkan informasi dari Huawei ini 5100 mAh, sama dengan yang versi ini ya, versi kirimnya. Oke, kita hidupin aja langsung untuk ngecek kayak gimana sih rupa device ini. Dibanding yang 11 menurut saya ini 10 jauh lebih enak ya. Pengalaman dulu pakai yang versi 2020 tuh juga seukuran ini dan memang lebih enak ya, lebih ringan, terus lebih simple ya dibanding yang 11. Kalau 11 memang cukup gede, tapi ya kita tahu yang versi 11 memang jauh lebih oke ya dari sisi spesifikasi, karena udah pakai Snapdragon 865, terus juga udah punya layar refresh rate hingga 120 Hz. Nah, kalau ini tuh informasinya layarnya tuh udah 60 ya, 60 Hz ya, tapi kita cek aja. Oke, so far sih ini kenceng ya kalau kita coba. Oke, kita coba mulai setting Indonesia. Oke, sorry, aku biasa pakai English. Oke, kita pilih get start. Oke, Indonesia, kita next. Oke, kita add wifi. Oke, agree. Oke, oke, ini sudah kita
Ya, jadi ini udah ada Face ID dan juga ada password. Kita coba cek dulu untuk Face ID. Oke, kita bikin passwordnya dulu 000. Oke, lalu kita tes Face ID-nya. Oke, agak susah sih. Ya udah, jadi termasuk cepat ya untuk setting Face ID-nya. Kita next. Nah, kalau teman-teman punya Huawei ID tinggal login aja, kalau enggak ya tinggal di skip aja. Oke, ini nanti aja. Oke, maybe later, leave, agree. Oke, next, enable, accept. Oke, Petal Search ini fungsinya buat mengganti Google ya sebenarnya teman-teman, untuk nyari aplikasi dan sebagainya. So far sih gesturnya juga cukup ini, cukup enak untuk sekelas Huawei MatePad SE ini. Oke, ini agak susah. Oke, udah finish dan ini dia tampilannya. Oke, nah teman-teman bisa lihat sendiri nih tampilan dari Huawei MatePad SE ya 2022 yang dirilis di November kalau tidak salah. Nah, ini tuh punya ukuran layar 10,4 inch ya. Terus kalau berat nih termasuk baterai yang 440 gram, termasuk ringan. Oke. Nah, ini rasio screen to body-nya 83,6% dan ini udah dukung 2K ya. Oke. LCD emang ya, LCD. Terus ini kalau dibanding dengan yang MatePad Pro memang jauh lebih ini ya, beda banget. Kalau MatePad Pro itu udah pakai OLED ya kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman tampilan awalnya, dan so far sih ini ya responsif ya layarnya, belum ada masalah ya lag dan sebagainya. Oke, ini pas kita buka setting, coba kita lihat detailnya ya. Ini udah Harmony OS 3 ya teman-teman, jadi langsung dapat yang versi 3. Terus Snapdragon 680, 4GB RAM, 64 GB ROM ya, internal storage. Dan ini tuh udah dapat security patch yang 1 November. Emang sih nggak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara yang Harmony OS 2 dan juga Harmony OS 3 ini ya sejauh ini. Kalau kemarin tak bandingin dengan MatePad 11 yang sebelumnya tak pakai, ini nggak ada perbedaan signifikan ya teman-teman. Oke, ini sekilas ya, kita cek beberapa hal dulu seperti kamera ya, lumayan lah, meskipun memang akan jarang banget kita pakai ya. Oke, ini punya zoom sampai 6 kali, lumayan. Terus untuk video juga lumayan bagus ya. Oke, nanti kita coba lebih. Oke, jadi itu teman-teman. Lalu misalnya nih kalau bingung kira-kira harus nyari aplikasi di mana, ini udah disediain ya sekali lagi sama Huawei petunjuknya, tinggal di scan aja. Atau kalau langsung mau cepet, udah tinggal buka apps galerinya Huawei aja, karena di sini juga udah banyak aplikasi-aplikasi yang bakalan teman-teman butuhin ya untuk sehari-hari ya. Tinggal dicek aja misalnya appsnya, lalu teman-teman cek di kategori, dan ini tuh juga udah termasuk lengkap ya, dari bisnis ya, terus finance ya, ini udah
ada semua ya, BCA Mobile, Brimo, Livin by Mandiri, Dana, BNI, pokoknya untuk perbankan nih aman. Terus misalnya kalau teman-teman butuh social apps, ini udah ada juga ya, Instagram, Tinder juga ada, kemudian TikTok dan lain sebagainya nih bisa langsung dicari di sini. Nah, untuk memudahkan sebenarnya Huawei juga udah nyiapin preload apps yang udah otomatis muncul ketika pertama kali men-setup atau menghidupkan device ya, dari game kayak gini. Oke, teman-teman bisa langsung install kalau mau gitu ya, kalau enggak juga teman-teman bisa uninstall langsung ya, atau delete aplikasi-aplikasi ini. Nah, gimana dengan aplikasi-aplikasi yang tidak tersedia di apps gallery atau di preload apps gitu ya, teman-teman ya bisa tinggal cari di namanya Petal Search. Oke, tinggal cari di sini, lalu teman-teman bisa ketik. Oke, sebentar. Got it. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa langsung cari aja di sini ya, di Petal Search, dan ini udah tersedia aplikasi-aplikasi yang memang tidak ada di apps gallery. Oke, sorry agak berisik. Jadi nggak tersedia di apps gallery, ini teman-teman bisa cari di Petal Search. Ada semua ya, termasuk WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak ada juga, teman-teman ya bisa cari di browsernya, misalnya kayak WhatsApp, tinggal buka aja whatsapp.com dan bisa langsung install di sana. Oke. Tinggal download, dan biasanya nanti kita cari ke bawah lalu klik download. Sorry, bukan itu lagi. Oke, ini dia Android. Ini teman-teman tinggal download aja kalau misalnya mau gunakan WhatsApp di MatePad 11 ini. Oke, itu sekilas teman-teman ya. Kita coba ulang untuk beberapa fiturnya seperti video. Oke, apakah bagus? Oke, kita coba cek hasil gambarnya. Ya lumayan lah, tapi memang kita tidak terlalu sering menggunakan video ya, atau mungkin kamera dari MatePad ini ya. Oke, tetap ada pemrosesan setelah dijepret ya, lumayan tajam meskipun memang tidak sebagus versi 11. Kita lihat kamera depan. Oke, kamera depan lumayan lah untuk video, untuk ini ya, selfie dan sebagainya, meskipun ya memang tidak terlalu bagus ya, tapi overall ini tuh udah cukup lah ya untuk kita pakai sehari-hari. Nanti coba aku akan ekspor lebih jauh lagi dan kita akan tes lagi informasinya. Huawei MatePad SE yang terbaru yang pakai Snapdragon ini bisa dipasangin layanan Google. Caranya seperti apa nanti aku bikin di video berikutnya. So thank you guys sudah nontonin. Sorry agak panjang, tapi semoga ini bermanfaat dan semoga ini jadi pertimbangan lah ya buat teman-teman kalau mau membeli device ini. By the way, aku mau cek dulu soundnya sebelum kita tutup. Oke, kita cek di YouTube aja. Kita browser di sini. Oke, kita coba ya. Huawei. MatePad. Oke, mau tak cek. Ini kualitas.
Oke, termasuk bagus ya untuk soundnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sendiri kualitas soundnya. Ini udah bagus dan ini bisa sampai 2160p. Kita lihat ketajamannya kalau dengan resolusi itu. Bravo. Oke, termasuk bagus. Jadi baik untuk 2K ini berfungsi dengan baik ya. Terus untuk suara juga benar-benar stereo, meskipun ya memang tidak seenak MatePad 11 yang pernah tak pakai, itu jauh lebih bagus karena tune-nya by Harman Kardon. Kalau ini tuh by Huawei sendiri ya untuk tune speakernya. Tapi overall ini udah bagus dan cocok juga nih buat kebutuhan multimedia teman-teman seperti nonton dan sebagainya. Oke, thank you. See you in the next video.